Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi Krisnawan, NPM 52017111099. Saya telah menonton film Kala Benoa dan saya akan langsung menjawab keempat pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama adalah kesan dan pendapat. Kesan saya setelah menonton film Kala Benoa itu adalah baik. Saya dapat menambah wawasan saya tentang budaya Bali dan menginspirasi saya untuk mempelajari budaya yang ada di Indonesia, termasuk budaya Bali. Dan selanjutnya pendapat saya tentang film itu film yang bagus menurut saya, karena itu film yang jarang ada di YouTube, jarang dipublikasikan, dan saya mengapresiasi konten kreatornya yang telah membuat film itu, karena jarang sekali sekarang ada yang membuat konten film dokumenter seperti itu. Dan mungkin kekurangan dari film itu tidak terdapat teks pembantu, karena di dalam film itu kan banyak dialog terdapat di sana. Jadi mungkin yang menonton salah mendengar atau salah paham dengan apa yang dikatakan dalam film itu. Yang selanjutnya adalah informasi yang saya dapat di film Kala Benoa. Yang pertama itu adalah letak geografis Teluk Benoa itu. Dan yang kedua itu ada reklamasi di sana dan demo yang terjadi di kawasan Teluk Benoa. Dan yang ketiga adalah kebudayaan Bali yang masih kuat dan dilestarikan oleh orang-orang di sana. Yang terakhir, informasi yang saya dapat adalah pembentukan ada jalan tol di kawasan Teluk Benoa. Istilah atau kata yang saya tidak mengerti di film tersebut yaitu reklamasi. Sebelumnya saya sudah pernah mendengar reklamasi di berbagai berita, tapi saya tidak memahaminya, dan setelah saya mencari tahu, artinya itu berasal dari kata serapan bahasa Inggris yang yaitu reclaim atau reclamation, yang berarti memperbarui. Sedangkan secara istilah yaitu adalah memperluas tanah atau daratan menjadi lahan yang bisa digarap. Jadi menurut sepemahaman saya, reklamasi itu memperbarui daratan di daerah tersebut, di daerah Teluk Benoa yang daratannya akan diperluas. Yang kedua, istilahnya adalah kawasan konservasi. Setelah saya cari tahu, itu adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris yang conservation, yang artinya itu adalah pelestarian atau perlindungan. Yang terjadi di Teluk Benoa saat ini, yang seperti saya baca di Liputan 6 bulan Oktober, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terus mendorong penyusunan rencana pengelolaan zonasi. Hal itu dilakukan pasca ditetapkannya Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Yang saya baca di sana adalah direkturnya Hendra Yusran menegaskan sumber daya pesisir dan laut di sana masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, perlindungan pantai, dan aktivitas sosial. Dan tidak hanya itu, ada juga masih dilestarikan budaya serta keagamaan di sana. Dan sesuai keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia atau disingkat PHDI, kawasan Teluk Benoa telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada bulan Oktober tahun 2019 sebagai kawasan konservasi maritim. Itulah yang terjadi saat ini di Teluk Benoa, yaitu menjadi kawasan konservasi maritim. Itu saja dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.